Emas selama ini dikenal sebagai logam mulia yang memikat manusia sejak zaman dahulu kala. Selain digunakan sebagai perhiasan dan lambang kekayaan, emas ini juga telah menjadi pilihan investasi yang diminati banyak orang ya. Selain itu, emas juga dianggap sebagai pelindung nilai yang efektif terhadap inflasi. Jadi ketika nilai mata uang menurun karena inflasi, harga emas tersebut tuh cenderung naik. Investasi emas ini tuh dapat membantu melindungi nilai kekayaan seseorang dan menjaga daya beli di tengah-tengah kenaikan inflasi yang terus terjadi setiap tahun. Lalu bagaimana pendapat seorang miliarder dan sekaligus pemilik perusahaan investasi ternama di dunia, yaitu Warren Buffett, mengenai investasi emas ini? Warren Buffett sendiri tuh telah memberikan pandangan yang kontroversial terkait investasi emas. Meskipun dikenal sebagai salah satu tokoh sukses di dalam dunia keuangan, Warren Buffett juga telah menyampaikan pandangan kritisnya ya terhadap investasi emas. Di dalam pidatonya di Harvard pada tahun 1998, dia tuh berkata seperti ini. Emas itu digali di Afrika atau di suatu tempat lain. Lalu kita melelehkannya, menggali lubang di tempat lain, menguburnya lagi, dan membayar sejumlah orang untuk berjaga-jaga di sekitarnya. Jadi ya, emas itu tidak ada kegunaannya. Bahkan yang menonton dari planet Mars pun itu pastinya bakal garuk-garuk kepala sambil keheranan. Seperti itulah yang dia katakan pada saat berpidato di Harvard. Pernyataan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa emas itu tidak memiliki kegunaan intrinsik. Jadi intinya menurut dia tuh emas itu adalah aset yang tidak produktif lah, kecuali nilai yang diberikan oleh manusianya sendiri padanya. Buffett itu menilai bahwa emas itu tidak sebagai investasi yang menghasilkan, terutama bagi mereka yang lebih memprioritaskan arus kas. Di wawancaranya dengan CNBC pada tahun 2009, ketika harga emas sekitar $900, Buffett kembali menunjukkan sikap skeptisnya terhadap investasi emas. Saat ditanya mengenai prospek emas 5 tahun ke depan, ia menyatakan, "Saya tidak punya pandangan tentang di mana emas akan berada. Tetapi satu hal yang bisa saya katakan kepada Anda adalah, saya tidak akan melakukan apapun kecuali melihat Coca-Cola dan Wells Fargo menghasilkan banyak uang." Dia lebih tertarik kepada saham ya, dibanding emas. Jadi pada saat wawancara tersebut, nilai saham Coca-Cola telah naik 100%, sementara Wells Fargo naik 200%. Lalu emas hanya naik sekitar 45%. Buffett menekankan bahwa saham-saham yang baik dapat memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik daripada emas. Namun pandangan Warren Buffett itu tidak semua menyetujuinya ya. Sejumlah individu di dunia keuangan seperti Michael Kosares, seorang ahli investasi emas di Amerika Serikat, memberikan pandangan yang berbeda. Menurut Kosares sendiri, emas adalah asuransi kekayaan yang unik sifatnya, karena imbal hasilnya itu tidak tergantung pada kemampuan pihak lain untuk membayar bunga atau return tertentu. Kosares menekankan bahwa pertanyaan utama sebelum berinvestasi dalam emas bukanlah kapan, melainkan apakah seseorang yakin bahwa memiliki emas itu merupakan keputusan yang benar. Emas dianggap sebagai alat untuk melindungi kekayaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis finansial. Meskipun pandangan Buffett ini menyoroti ketidaksetujuannya terhadap investasi emas, banyak orang juga yang tetap melihat emas sebagai sarana diversifikasi ya, dan perlindungan terhadap fluktuasi ekonomi global. Keputusannya untuk berinvestasi dalam emas atau tidak, pada akhirnya tergantung pada tujuan finansial dan tingkat resiko masing-masing para investor. Jadi, selebihnya tuh ya tergantung orangnya juga ya, lebih percaya terhadap apa gitu. Sedangkan kalau untuk Warren Buffett sendiri juga mungkin sudah merasakan imbal hasil dari saham yang lebih besar gitu dibanding emas. Karena dia tuh lebih memilih untuk pandangannya ke imbal hasil ya, ketimbang menjaga nilai. Justru kalau menurut saya pribadi tuh, emas hanya untuk mempertahankan kekayaan aja sih. Kenapa seperti itu? Sebetulnya ya bukan karena harga emas yang naik, tapi nilai dari mata uangnya tersebut yang daya belinya tuh menurun. Akibat tergerus inflasi salah satu penyebabnya. Nah loh, bingung kan? Tapi faktanya seperti itu. Mungkin aja nanti ya, saya akan bahas di video berikutnya yang membandingkan harga properti dengan emas. Karena sebetulnya harga properti itu kalau ditukarkan dengan emas, sebenarnya tuh harganya nggak senaik itu. Beneran deh. Nanti deh kita bahas ya di video berikutnya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan dan tonton juga video lainnya di channel ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.